Assalamualaikum adik-adik kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Faiz akan menjelaskan materi tentang pecahan. Oke, langsung saja masuk dalam pembahasan. Nah, di sini pecahan. Pecahan itu apa Pak Faris? Nah, di sini langsung akan Pak Faris masuk dalam sebuah contoh ya. Di sini Pak Faris punya contoh soal ketika mempunyai satu lembar kertas. Ia melipat kertas tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya, ia mewarnai satu bagian kertas tersebut. Berapa nilai pecahan yang warnanya dari keseluruhan tersebut? Berapa nilai pecahan yang berwarna maksudnya ya dari keseluruhan kertas tersebut. Nah, jadi seperti ini ya, Pak Faiz akan membuat ilustrasi contoh dari gambar atau kertas yang ada yang dimiliki oleh Kartika. Nah, Pak Faiz ini ilustrasikan sebagai kertas ya. Nah, kertas yang dari Kartika ini sama ini Kartika dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oke, nah 4 bagian sama besar ya. Ini sudah 4 bagian sama besar, sudah kelihatan ya adik-adik. Nah, setelah itu ternyata sama Kartika itu diwarna salah satu. Nah, selanjutnya ia mewarnai satu bagian kertas. Nah, satu bagian kertas diwarnai. Nah, sekarang jadi banyak bagiannya itu tadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang dilipat sama oleh Kartika ya, oleh Kartika sama besar. Setelah itu bagian yang diwarna itu jumlahnya 1. Nah, sekarang jadi nilai pecahan yang terdapat dalam ini kotak ini atau sebuah kertas ini, maka nilainya yaitu berapa adik-adik? Iya, 1/4. Nah, 1 itu dari yang diarsir atau yang diwarnai di sini ya. Maka 4 itu yaitu 4 bagian atau bisa disebut 1 dari 4 bagian. Nah, ini hasilnya ya adik-adik. Nah, maka ini yang dinamakan pecahan 1/4. Per ini ya. Ini garis yang menghubungkan atas dan bawah ini yaitu per ya. Nah, atau bagi ya, atau bagi itu bagian. Nah, sekarang adik-adik apabila masih mungkin di sini adik-adik ada yang masih belum paham apa yang disebut yang bagian atas dan yang bawah ini namanya apa? Nah, di sini akan Pak jelaskan. Yaitu yang atas di sini namanya apa? Pembilang, dan yang bawah yaitu penyebut. Nah, jadi dalam sebuah pecahan, dalam sebuah bilangan pecahan itu terdapat bagian atas dan bawah. Nah, bagian atas itu namanya pembilang dan yang bawah ini namanya penyebut. Oke, paham ya adik-adik? Nah, sekarang Pak Faris punya contoh yang lain ya, contoh yang lainnya. Di sini nomor 1 ini Pak Faris punya sebuah kotak juga. Nah, kotak ini akan Pak Faris bagi menjadi 4 lagi. 4 juga ya, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 bagian sama besar ini adik-adik. Nah, sekarang Pak Faris ingin mengarsir menjadi 2 bagian ya. Nah, ini akan Pak Faris bagi arsir 2 bagian. Jadi banyak bagiannya itu tadi tetap 4 ya, 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Dan bagian yang berwarna yaitu berapa? 2, karena yang diarsir dan diwarna 2. Maka nilai pecahannya atau jadi nilai pecahannya yaitu berapa? Iya, 2/4. Nah, 2 dari atau 2 bagian dari 4. Oke. Nah, lanjut nomor 2. Sekarang nomor 2 Pak Faris juga punya. Ini Pak Faris punya kotak lagi yang akan Pak Faris bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Pak Faris bagi menjadi 5 bagian sama besar. Nah, bagian 5 bagian sama besar ini akan Pak Faris arsir. Berjumlah berapa hasilnya? Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 arsiran atau ada 4 warna. Jadi banyak bagiannya itu tadi 5 dan bagian yang diwarna ada berapa? Ya, ada 4. Nah, jadi warna maka jadi nilai pecahannya yaitu bernilai 4/5. Paham ya?
Nah, sekarang untuk dicermati adik-adik yang harus dipahami, yaitu yang bagian pembilang yang atas itu pasti yang diarsir ya, paham ya. Dan yang bawah itu banyaknya bagian dari sebuah kotak itu ya. Nah, itu paham ya adik-adik. Ini yang atas pembilang, yang bawah penyebut, sama pembilang penyebut ya. Tuh. Oke, paham ya? Lanjut di soal berikutnya. Nah, sekarang menentukan pecahan-pecahan senilai ya. Nah, pecahan-pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai itu adik-adik. Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang bernilai sama atau pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama tetapi tidak nol. Maksudnya seperti apa? Nah, akan Pak Faiz langsung masuk dalam contoh soal ya. Di sini Pak Faiz punya soal 1/2 sama dengan 2/4. Nah, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, kok bisa Pak Faiz, kok bisa 2/4 itu senilai dengan 1/2? Nah, caranya seperti ini di samping ya Pak Faiz. Caranya akan Pak Faiz tulis di samping. Nah, di samping ini yaitu akan Pak Faiz tulis kembali soalnya 1/2 dan akan Pak Faiz buat perangkat panjang. Nah, tujuannya Pak Faiz buat perangkat panjang ini yaitu untuk menempatkan atau untuk tempat perkaliannya ya. Nah, karena tadi kan penyebut dan pembilang itu untuk mendapatkan pecahan senilai itu ya dikali atau dibagi, karena di sini perkalian maka ya sini tempatnya untuk perkalian ya. Nah, dikali dengan berapa agar bisa menjadi 2/4 nilainya ya. Nah, sekarang 1 kali berapa biar bisa 2? Ya 1 kali 2. 2 kali berapa biar bisa 4? Ya 2 kali 2. Maka dilihat ya adik-adik, yang senilai ini ya agar bisa nilainya senilai ini maka dikali dengan bilangan yang sama ya. Ini 2, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan bilangan sama, maka hasilnya senilai. Nah, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Oke. Nah, terus selanjutnya nomor 2. Pak Faiz punya soal nomor 2 ini yaitu 1/3 sama dengan 2/6. Nah, 1/3 itu senilai dengan 2/6. Nah, 2/6 itu dari mana? Ya, ini caranya. Pak Faiz tulis lagi 1/3 dan nah, dikali berapa agar bisa senilai dengan 2/6. Nah, 1/3 itu biar bisa 2/6. 1/3 ini biar bisa 2/6 itu dikali dengan angka berapa? Iya, sama-sama dikali dengan angka ya 2. 3 kali 2 itu 6. 1 kali 2 itu 2 ya. Maka dilihat lagi, dicermati adik-adik ya. Untuk biar bisa senilai berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Lanjut yang ketiga. Nah, ini ya Pak Faris beri tanda lingkaran ini untuk yang perlu dipahami adik-adik, karena apabila pembilang dan penyebutnya itu dikali dengan bilangan yang lain atau berbeda, maka itu tidak akan mendapatkan nilai yang sama ya. Maka ini harus nilai, kalau atas 2 ya bawah juga 2, kalau bawah atas 3 ya bawah harus 3. Nah, ini Pak Faris punya contoh lagi. Ini 1/3 sama 1. Nah, 1/3 ya. Ini Pak Faris tulis lagi 1/3 itu senilai dengan berapa? Nah, sekali dengan 3/9. Nah, 1/3 ini kok bisa senilai dengan per 9 ini dikali dengan berapa? Ya, dikali dengan 3. Nah, 1/3 kali 3, 1 kali 3 itu 3, 3 kali 3 9. Oke. Nah, maka 1/3 itu senilai dengan 3/9 dengan sama-sama pembilang dan penyebutnya dikali dengan 3. Nah, meskipun ini soal yang ketiga sama kedua ini sama, tapi kan karena dan jawabannya berbeda hasilnya, tapi kan dikatakan sama senilai karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Ini 3, ini 3, ini 2, ini 2, maka hasilnya tetap senilai. Paham ya adik-adik? Nah, lanjut di pembagian ya, pembagian senilai.
Ini cara menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan cara pembagian. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama seperti perkalian tadi. Contoh langsung nomor 16/9 itu senilai dengan 2/3. Nah, dari mana Pak Faris? Nah, dari sini Pak Faris tulis lagi nomor 9. Nomor 9 Pak Faris tulis. Setelah itu, kalau tadi kan karena perintahnya pembagian, maka dibagi. Nah, 6/9 itu didapatkan senilai dengan 2/3 karena sama-sama dibagi dengan berapa? Ya, 6 dibagi berapa yang hasilnya 2? Ya, 6 bagi 3. Kalau atas bagi 3, bawah pasti bagi 3. Maka dikatakan senilai karena sama-sama dibagi dengan angka yang sama atau dibagi angka 3. Maka 6/9 itu senilai dengan 2/3. Oke, lanjut. Nomor 2. Ini 10/12 senilai dengan 5/6. Karena kenapa? Karena ini Pak Faris caranya Pak Faris tulis di samping ya. Karena 10/12 itu sama-sama dibagi dengan berapa? Biar bisa 5/6 sama-sama dibagi dengan angka ya 10 bagi berapa biar bisa 5? Ya bagi 2. 12 bagi berapa biar bisa 6? 12 bagi 2. Nah, maka hasilnya 5/6. Oke. Ini jadi intinya adik-adik meskipun untuk perkalian untuk pembagian mencari pecahan yang senilai itu yang perlu diperhatikan yaitu harus sama-sama mencari senilai dari perkaliannya dan pembagiannya dengan cara dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Paham ya? Oke, itu caranya ya dari Pak Faris. Penjelasan dari Pak Faris di video kali ini. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Pak Faris sampaikan dan bisa mengerjakan soal-soal yang dari buku ataupun dari Pak Faris. Oke, itu saja yang bisa Pak Faris sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.